Hai Papers, Dikwan di sini. Kali ini saya kedatangan beberapa paket dari Semoan. Terima kasih Semoan yang sudah support channel saya ini. Paket yang saya terima ini adalah Cheron Baby Plus. Seperti kita tahu sebelumnya, kalau Cheron Baby itu sudah lama ya beredar di pasar, dan sekarang membawa nama Plus, sehingga terdapat beberapa perubahan maupun peningkatan dari generasi sebelumnya. Nanti akan saya jelaskan apa saja perubahannya dari Cheron Baby pendahulunya. Di samping itu, saya juga menerima dua buah coil ya. Yang pertama S2 coil, ini digunakan untuk RDL dengan resistansi 0,6 ohm. Dan yang kedua S3 coil, ini dikhususkan untuk penggunaan MTL dengan resistansi 1,2 ohm. Bentuk coilnya hampir sama ya, dan mirip-mirip. Kemudian saya juga dapat cartridge cadangan ya, dengan kapasitas 3,5 ml. Perbedaan dengan cartridge sebelumnya, di sini sudah ada airflow controllernya ya. Untuk lubang pengisiannya di sini tinggal cungkil saja, dan terdapat lubang yang cukup besar menurut saya ya, sehingga bisa mengakomodir penggunaan botol cabai gorilla maupun dengan pipet ya. Saya juga mendapatkan magnet panel ini yang dibuat dengan UV 3D printing ya. Ini membuat tampilannya emboss ya pada panelnya. Ini bukan stiker tapi metal yang sengaja diprinting sehingga membuat tampilannya akan emboss. Cukup keren dan eksklusif menurut saya. Apa saja yang kita dapatkan dalam paket dari pot ini? Yang pertama ada user manualnya ya. Kemudian ada quality control, dan ini adalah sertifikat kartu garansinya. Dan ini dia makhluk yang saya tunggu-tunggu. Jadi seperti ini tampilan dari Cheron Baby Plus menggunakan magnet panel yang bisa di custom, bisa diganti-ganti. Ini gambarnya sangar banget ini. Ini seperti makhluk-makhluk dalam komik. Kita juga mendapatkan kabel USB yang tentunya sudah Type-C ya. Oke, sudah habis. Jadi seperti ini tampang dari Cheron Baby Plus, generasi penerus dari Cheron Baby sebelumnya. Di sini tampak kedua sisinya ada magnet panel yang bisa di custom. Ini kita bisa lepas dengan mencungkil dari bawah menggunakan kuku seperti ini. Di sini terdapat 3 buah magnet ya. Kita akan ganti menggunakan gambar yang lain. Seperti itu, jadi cukup mudah, dapat menempel dengan kuat ya. Jadi kesan kocaknya pun tidak ada. Jadi ini sangat-sangat solid sekali, menempel dengan kuat pada bodinya. Magnet panel ini dibuat dari bahan metal ya. Jadi ini bukan stiker, plastik atau jenisnya. Dibuat dengan metode 3D printing ya. Sehingga membuat tampilan gambarnya itu semakin hidup, semakin nyata, dan semakin realistis. Ini adalah bentuk cartridge-nya yang bisa dilepas. Dan di sini terdapat adjustable airflow yang bisa kita atur sesuai dengan selera kita ya. Dan ini adalah LED indikator, dan sisi pojok kanan atasnya terdapat 2 buah lubang untuk menggantung lanyard ya. Dan sisi atasnya seperti ini, untuk melepas cartridge-nya cukup kita tarik ke atas. Dan di dalamnya ini terdapat 4 buah magnet yang cukup kuat. Kemudian di tengah ini ada 2 buah konektor plus minus yang sudah gold plated, dan di pojoknya ini adalah sensor auto draw ya. Jadi untuk menggunakan pot ini langsung kita sedot tanpa perlu menekan tombol ya. Untuk memasang cartridge-nya sendiri tinggal tempel begitu, dan ini cukup kokoh untuk menempel pada bodinya ya. Tidak ada kesan ini mudah goyang. Untuk bobotnya sendiri ini tergolong
cukup berat ya untuk ukuran pot, namun dengan dimensi yang lumayan kecil dan tidak terlalu tipis menurut saya. Kapasitas baterai dari mode ini 1000 mAh ya. Ini berbeda dengan pendahulunya yang memiliki kapasitas lebih rendah 750 mAh. Dan mode ini tidak menggunakan tombol power ya untuk menjalankannya, karena sudah dilengkapi dengan mekanisme auto draw. Nah, bagaimana cara mengetahui kapasitas baterainya? Apa ini sudah habis atau masih penuh? Pada saat Anda draw, itu akan ditunjukkan melalui informasi LED kecil ini ya. Bila kapasitas baterainya masih penuh, maka lampunya akan putih. Dan pada saat kita sedot, di sini tampil warna biru, itu menunjukkan masih sekitar 70%. Dan bila sudah mendekati habis, maka lampu indikator ini akan menyala berwarna merah. Dan untuk mencasnya, dapat Anda colokkan, dan di sini terdapat LED indikator sebagai informasi kekuatan baterai ya. Sekarang coba kita perhatikan potnya ya, atau tangkinya. Ini kapasitas tangkinya 3,5 ml, jadi cukup lumayan untuk bisa menemani aktivitas vaping kita seharian ya. Kalau saya sendiri biasanya 3,5 ml sehari itu sisa, kadang semalam baru habis. Untuk sebelah bawah, di sini terdapat lubang untuk sensor auto draw-nya, dan untuk melepas koilnya tinggal cungkil pakai kuku seperti ini, dan koilnya sudah terlepas. Kalau kita perhatikan, lubang penyerapan liquid pada penggunaan MTL yang 1,2 ohm ini lebih kecil daripada S2 coil yang menggunakan resistansi 0,6 ohm ya. Ini terlihat cukup lebar, sehingga kemungkinan besar ini bisa mengakomodir liquid dengan VG yang lebih kental ya, seperti 70-30 atau 60-40. Sedangkan pada penggunaan MTL, ini sangat saya sarankan menggunakan rasio VG-VG 50/50 ya, agar liquid dapat terserap secara maksimal ke dalam kapas pada coil OCC ini ya. Coil ini sebenarnya terdiri dari dua bagian yang terpisah ya, jadi antara base deck-nya dengan coilnya. Sedangkan base deck-nya ini tetap akan melekat pada potnya. Jadi pada saat kita akan mengganti coil, wajib melepaskan base deck-nya ini. Untuk memasangnya kembali, tinggal kita putar seperti ini, dan kita tancapkan bebas ya. Jadi mau kebalik-balik nggak apa-apa ini. Oke, jadi ketua cartridge ini sudah saya isi dengan coil berbeda, yang satu dengan coil RDL 0,6 ohm, dan yang satu dengan coil MTL 1,2 ohm. Akan saya coba keduanya bagaimana sensasi dengan menggunakan metode RDL maupun dengan metode MTL. Pada penggunaan pot ya, pot apa saja ya, tidak hanya ini, saya sangat menyarankan Anda menggunakan rasio VG-VG 50/50 ya. Karena apa? Coil OCC itu dibuat dengan kapas yang padat yang digulung mengelilingi mesh coil ya. Jadi berbeda dengan RDA atau RTA yang menggunakan kapas biasa, tapi ini menggunakan kapas yang lumayan padat. Sehingga bila Anda menggunakan rasio VG-VG di atas 50/50, semisal 70/30, 60/40, nanti hasilnya itu tidak akan maksimal. Bisa sih, cuma rasanya kurang maksimal. Dan kali ini saya menggunakan liquid Manhattan Broadway dengan rasio VG-VG 50/50. Pada kedua coil ini saya akan menggunakan liquid yang sama ya. Ini jangan lupa ritual paling awal sebelum Anda menggunakan pot ini, sebaiknya ini dibasahi dulu ya. Tetesin dulu liquid agar penyerapannya itu cepat dan maksimal. Oke, kita masukkan. Untuk memasukkan liquidnya sendiri ini cukup mudah ya, karena lubang pengisiannya ini lumayan besar sih. Oke, setelah kedua cartridge ini terisi liquid,
ritual selanjutnya adalah biarkan selama kurang lebih 5 menit. Dengan tujuan agar liquid benar-benar terserap merata sampai ke dalam kapasnya yang paling dalam ya. Oke, jadi sebelum kita mengetes kemampuan dari cairan Baby Plus ini, saya mau cerita sedikit ya. Cairan Baby Plus ini merupakan peningkatan dari generasi sebelumnya. Peningkatannya itu adalah yang pertama, penggunaan airflow controller. Dengan adanya fitur ini akan memudahkan kita untuk mengatur suplai airflow sesuai kebutuhan kita ya. Yang kedua, ada peningkatan dari sisi kapasitas baterai. Cairan Baby sebelumnya itu kapasitasnya 700 mAh ya. Dan yang Plus ini ditingkatkan menjadi 1000 mAh. Itu berarti akan membuat pot ini lebih tahan lama dari generasi sebelumnya. Dan yang paling diunggulkan pada cairan Baby Plus ini adalah magnet panel yang bisa dikustomisasi. Jadi kita dengan sangat mudah mengganti magnet panelnya ini dengan berbagai macam gambar sesuai selera kita ya. Dan menurut saya ini cukup menarik sih. Jadi kita seperti mempunyai beberapa pot dengan warna yang berbeda-beda. Dengan kapasitas baterai 1000 mAh, pot ini memiliki daya maksimal 35 watt ya. Dan powernya ini akan di-adjust secara otomatis sesuai dengan resistansi coil yang kita gunakan ya. Makanya di sini tidak disediakan adjustable power ya, karena dia sudah diatur secara otomatis. Sehingga kita tidak perlu repot lagi ya mengadjust power sesuai dengan resistansi yang kita gunakan. Oke, kita coba kemampuan dari cairan Baby Plus ini ya. Yang pertama akan saya coba menggunakan coil RDL. Oke, saya menggunakan liquid dengan kandungan nikotin 9 mg ya pada cartridge RDL ini ya. Yang saya rasakan ada peningkatan TH yang cukup signifikan ya. Di samping dengan flavor yang dihasilkan juga tergolong cukup baik. Dan layering yang saya rasakan pada coil OCC 0,6 ohm ini ya juga cukup terseparasi dengan sangat baik. Anda mendapatkan sensasi warm vape yang cukup lumayan ya menurut saya pada pot ini. Untuk penggunaan RDL ya, ini saya set dalam airflow yang terbuka penuh. Menurut saya ini masih terlalu ngemplong. Ya, setelah airflow-nya saya adjust ke posisi tengah, ini membuat flavornya itu semakin bulat ya, semakin bold dan semakin padat menurut saya. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan coil yang satunya ya. Ini saya akan gunakan coil MTL 1,2 ohm. Untuk airflow-nya sendiri sengaja saya adjust tidak terlalu full membuka penuh karena saya akan menggunakan metode MTL. Jadi perbedaan antara kedua cartridge ini ya, yang satu RDL, yang satu MTL, saya merasakan sensasinya lebih dapat di MTL ini dengan menggunakan coil 1,2 ohm. Di sini sensasi yang saya rasakan flavornya itu semakin padat diimbangi dengan TH yang juga semakin meningkat dibandingkan dengan menggunakan metode RDL ini ya. Meskipun ini tidak bisa dibandingkan ya dengan menggunakan RTA MTL, namun kualitas flavor yang dihasilkan terbilang rata-rata di kelas pot ya. Dan bila dibandingkan dengan pot-pot yang lain, menurut saya
Ceren Baby Plus ini dapat menghasilkan flavor yang jauh lebih signifikan daripada generasi pendahulunya. Untuk Anda penggemar sensasi manis, pot ini mampu mendeliver manis yang cukup lumayan menurut saya. Tidak terlalu oversweet dan masih dalam ambang batas yang bisa diterima oleh mulut kita ya. Jadi seperti itu, dan dapat saya simpulkan bahwa Ceren Baby Plus ini mampu menghasilkan flavor yang cukup baik, mampu meningkatkan pH juga yang cukup lumayan, dan mampu menseparasi layering liquid dengan cukup baik ya. Untuk berbicara masalah kekurangan daripada pot ini, apa kira-kira? Kalau menurut saya, bobotnya. Karena pot ini menggunakan material zinc alloy yang cukup berat, dan menggunakan PC3 ya, sehingga apabila di sini Anda gantungkan lanyard strap untuk digantung, saya kira mungkin agak pegel ya kalau digantung lama-lama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, port Type-C ya. Port Type-C ini diletakkan di bawah. Kalau menurut saya ini kurang praktis sih. Kenapa tidak ditaruh di samping? Sehingga pada saat kita charging, ini harus tidur posisinya. Dan menurut saya, posisi dengan cartridge terpasang, potnya tidur seperti ini ya, ini akan membuat rawan leaking. Berbeda halnya apabila pot chargingnya ditempatkan di samping ya, dengan posisi berdiri seperti ini. Ini lebih safety menurut saya. Kemudian untuk gejala leaking, saya tidak menemukan leaking sama sekali pada pot ini ya. Ini merupakan satu kelebihan sih menurut saya. Dan yang terakhir, yang kurang nyaman menurut saya adalah coil OCC-nya yang terpisah dengan bottom deck-nya ini ya. Kenapa tidak dijadikan satu aja bottom deck-nya dengan coilnya? Sehingga memudahkan kita pada saat mengganti. Sehingga kita tidak perlu menyambung coil ya. Saya kira itu saja kelebihan maupun kekurangan dari pot ini. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gwan pamit undur diri. Salam satu hobi.